wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saharani, NIM 1830201221. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Sebelum kita mengetahui apa itu uji normalitas, kita harus mengetahui dulu pengertian dari uji normalitas. Jadi, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data itu berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nah, jadi distribusi normal ini merupakan salah satu distribusi yang paling penting yang akan kita hadapi. Alasannya yang pertama, banyak variabel dependen. Umumnya diasumsikan terdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan seluruh populasi pengamatan, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. Yang kedua, jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati terdistribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan, baik yang tepat atau perkiraan. Yang ketiga, menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis apa yang akan dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu macam-macam uji normalitas. Jadi dalam menentukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data dapat dilakukan kertas peluang normal dengan menggunakan rumus C kuadrat dan dengan menggunakan uji Lilliepors. Uji Lilliepors adalah uji normalitas secara non-parametrik. Dan uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil acak. Dan yang selanjutnya yaitu proses pengujian Lilliepors test dapat dilakukan dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu susunlah data terkecil sampai yang terbesar, dan yang kedua periksa data beberapa kali munculnya bilangan-bilangan itu. Kemudian yang ketiga, dari frekuensi susunlah frekuensi kumulatifnya, dan yang keempat hitung proporsi empirik observasi berdasarkan frekuensi kumulatif. Dan yang kelima, hitung nilai-nilai untuk mengetahui tropikal proportion prota pada tabel set. Dan yang keenam, menghitung theoretical proportion. Yang ketujuh yaitu bandingkan empirical dengan tactical proportion. Dan yang kedelapan yaitu carilah selisih terbesar di dalam titik observasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan SPSS for Windows. Langsung saja kita uji sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama saya akan menguji kenormalan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita itu sudah mempunyai data. Nah, datanya itu kita masukkan dulu di Excel biar lebih mudah untuk ke SPSS-nya. Setelah itu, kita masuk ke SPSS. Masuk dulu ke SPSS. Nah, setelah itu kita pilih variabel view yang di bawah ini. Terus kita tuliskan name-nya, terserah kalian mau huruf apa. Nah, enter. Nah, di bagian desimal ini kita ubah menjadi 0. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk lagi ke Microsoft Excel. Nah, data yang tadi kita copy, paste. Kita masuk lagi ke SPSS-nya.
Nah, di data view ini kita klik data view, kita paste di data view. Sudah. Setelah itu kita pilih analyze. Kita pilih di sini analyze. Pilih lagi yang non parametric test. Kita pilih lagi yang satu sampel KS. KS itu maksud dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita masukkan sampel tadi kita pindahkan ke tes variabel list ini. Kita klik tanda panah ini. Kita centang yang normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Jadi, kita ingat lagi ketentuan pada Kolmogorov-Smirnov. Data satu sampel ini normal jika nilai signya lebih dari 0,05. Nah, N ini itu sampel data tadi, itu 20. Setelah itu, nah di sini datanya signya itu terdapat 0,748 yang artinya lebih dari 0,05. Jadi uji kenormalannya berarti itu normal. Nah, karena lebih dari 0,05. Jadi benar di sini tes distribusinya adalah normal. Nah, setelah itu di sini kita sudah mempunyai data. Ini data Kolmogorov-Smirnov tadi. Tidak apa-apa, kita pakai data ini aja. Nah, di sini saya akan menguji kenormalan menggunakan Lilliefors dan Shapiro-Wilk. Yang pertama itu kita klik analyze. Kita pilih descriptive statistik. Kita pilih explore. Kita masukkan di dependent list ini. Kita klik bot. Jangan lupa kita klik bot. Kita pilih plots. Kita centang histogram normality plots with test. Setelah itu continue, baru klik OK. Nah, datanya keluar semua. Nah, di sini bisa kita lihat dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk itu signya lebih dari 0,05, yang artinya jika lebih dari 0,05 berarti pengujiannya itu normal. Nah, di sini signya itu 0,850 berarti tesnya ini normal. Setelah itu ada Lilliefors juga normal. Kenapa di sini dituliskan Kolmogorov-Smirnov? Karena Lilliefors ini adalah pengembangan dari Kolmogorov-Smirnov. Jadi signya itu lebih dari 0,05 juga, yaitu 0,200. Jadi tesnya ini normal semua. Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Pengujiannya normal karena lebih dari 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Astarin, NIM 1830201224. Di sini saya akan menjelaskan materi uji homogenitas.
Baiklah, yang pertama yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variasi-variasi dua distribusi atau lebih, yaitu uji homogenitas variasi dan uji Bartlett. Pengujian homogenitas varians ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen. Tujuan pengujian homogenitas ini adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Kesamaan sampel ini antara lain dibuktikan dengan adanya kesamaan variabel kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Rumus uji homogenitas yaitu mencari F hitung dengan dari variansi X dan Y. F sama dengan S besar per S kecil. Pembilangnya yaitu S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak. Penyebutnya yaitu S kecil artinya varians dari kelompok dengan variabel terkecil atau lebih sedikit. Contohnya yaitu variabelnya jenis kelamin karyawan, kelompok populasinya pria atau wanita, variabelnya jabatan karyawan, kelompok populasinya fungsional atau teknis, variabelnya status perkawinan karyawan, kelompok populasinya belum menikah atau sudah menikah. Selanjutnya yaitu macam-macam uji homogenitas. Yang pertama yaitu ada uji Bartlett. Uji Bartlett adalah hasil pengamatan yang telah disusun. Selanjutnya yaitu uji homogenitas dengan uji rasio F. Uji homogenitas ini digunakan untuk menafsirkan homogenitas populasi dengan membandingkan harga F dalam tabel distribusi F. Yaitu uji homogenitas dengan uji F-Max-Hartley. Apabila kita memiliki K-buah populasi yang pada masing-masing populasi itu telah diambil sampelnya, maka kita memiliki K-buah variansnya, yaitu hipotèsis 0 atau HO yang akan diuji adalah dan dianalisis berdasarkan varian sampel hipotesis alternatif atau HA yang diajukan bahwa ada satu di antara varian populasi yang tidak sama. Artinya, apabila ada satu dari varians populasi tidak sama, maka HO ditolak. Selanjutnya yaitu uji homogenitas dengan uji Cochrane. Pada suatu penelitian hanya dinyatakan dengan salah satu dari dua nilai secara sembarang dapat dinyatakan dengan nilai 1 sebagai sukses dan nilai 0 sebagai gagal. Reaksi yang lain dapat berupa nilai 1 sebagai ya ataupun nilai 0 sebagai tidak. Langkah dari uji Cochrane test ini yaitu menetapkan asumsi-asumsi, menentukan hipotesis-hipotesis, menentukan taraf nyata, dan yang terakhir yaitu menghitung dengan rumus-rumus statistik uji. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.